Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo pada perkuliahan KD PKN untuk MI. Hari ini kita akan membahas tentang konsep negara. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan pada kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari untuk materi konsep negara ini? Yang pertama adalah pengertian dari negara itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pengertian negara hukum. Yang ketiga ada unsur negara. Dan yang keempat adalah konsep negara hukum. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian negara. Jadi, secara etimologi, pengertian negara berasal dari kata "staat" atau dari bahasa Belanda atau Jerman, dan "statum" dari bahasa Latin, "state" dari bahasa Inggris, serta "etat" dari bahasa Prancis, di mana artinya yaitu meletakkan dalam keadaan berdiri atau menempatkan. Ini secara etimologi. Nah, sedangkan pengertian negara menurut para ahli, di sini ada 3 para ahli, di mana yang pertama ada John Locke dan Rousseau, di mana mengatakan bahwa negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Nah, sedangkan menurut Max Weber, itu negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut Roger, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi, kalau kita kumpulkan dan kita simpulkan menurut para ahli dan etimologi, didapatkan kesimpulan bahwa negara adalah organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk negara. Di sini ada 4 unsur untuk dapat dibentuknya suatu negara. Yang pertama ada rakyat, lalu ada wilayah tentunya, lalu ada pemerintah yang berdaulat, dan terakhir adanya unsur deklaratif. Lalu kita akan bahas pengertian masing-masingnya ya. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat merupakan semua orang yang secara nyata ada dalam suatu wilayah negara, tunduk dan patuh terhadap peraturan di negara tersebut. Jadi semua orang yang secara nyata. Artinya rakyat yang tidak kasat mata itu bukan termasuk rakyat yang dimaksud oleh unsur-unsur pembentuk negara. Jadi kalau misalnya kerajaan setan, nah itu tidak termasuk ke dalam unsur-unsur pembentuk negara. Lalu adanya wilayah, tempat di mana rakyat ini tinggal. Artinya suatu kesatuan letak suatu negara yang meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Lalu adanya pemerintah yang berdaulat, di mana pemerintah yang memiliki kewenangan dan berkuasa penuh atas negaranya sendiri. Artinya ada rakyat, wilayah, dan peraturan yang mengatur kehidupan rakyat tersebut ya. Lalu adanya unsur deklaratif. Nah, unsur deklaratif ini yaitu pengakuan negara satu terhadap negara yang lainnya yang memungkinkan terjadinya hubungan antar negara. Jadi, negara itu dapat berdiri jika ada suatu negara lain yang mengakuinya. Oke, kita lanjut. Jadi, rakyat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, rakyat yang merupakan penduduk dan rakyat yang bukan penduduk. Lalu, bagaimana suatu rakyat bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai penduduk?
ada dua unsur. Yang pertama, jika rakyat tersebut berdomisili tetap dalam jangka waktu yang lama di suatu negara. Yang kedua, dibedakan menjadi warga negara secara sah atau hukum menjadi anggota negara dan bukan warga negara. Jadi penduduk ini ada yang berdomisili tetap dalam jangka waktu yang sama, dibedakan menjadi dua. Dia memang warga negara dan bukan warga negara. Sedangkan bukan penduduk, yaitu orang-orang yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap di negara tersebut. Misalnya orang-orang yang vacation atau orang-orang yang holiday gitu ya. Itu bukan penduduk. Lalu wilayah negara. Tadi kan sudah kita bahas bahwa wilayah negara itu terbagi menjadi 3 komponen, yaitu daratan, lautan, dan udara. Nah, apa saja sih yang masuk ke dalam kategori daratan? Nah, kategori daratan ini yaitu batas wilayah daratan ditentukan melalui perjanjian antar negara. Bisa perjanjian bilateral ataupun multilateral. Nah, batas daratan ini ditentukan melalui ciri alamiah. Ciri alamiah itu bisa gunung, sungai, dan lain sebagainya, dan batas buatan atau tembok pembatas. Jadi misalnya ada dalam satu pulau terdapat beberapa negara. Jadi mungkin kalau misalnya memang tidak ada sungai yang memisahkan atau gunung yang memisahkan, bisa dibuat dengan tembok pembatas. Jadi misalnya antara perbatasan wilayah Malaysia dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Nah, itu bisa dibuat tembok pembatas atau posko-posko yang menandakan bahwa ini adalah batas dari wilayah negara. Lalu adanya lautan, yaitu batas wilayah ditentukan berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut 3, meliputi laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan landasan benua. Ini apa saja ini pengertiannya, nanti bisa kalian cari tahu ya. Lalu ada udara, yaitu wilayah yang diperbolehkan bagi suatu negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di udara. Misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan juga penerbangan. Jadi biasanya ada batas udara, batas wilayah udara Indonesia, atau ini sudah memasuki batas wilayah udara dari Singapura dan lain sebagainya. Biasanya kalau tidak menggunakan izin masuk ke dalam wilayah-wilayah ini, maka akan adanya sanksi. Misalnya seperti kemarin Menteri Kelautan bisa menemukan beberapa kapal nelayan yang memasuki batas wilayah lautan Indonesia dan tidak izin, maka akan ditenggelamkan. Ataupun yang udara, pernah ada kasus pesawat sivil atau pesawat apa gitu masuk ke batas wilayah udara dari negara lain, tidak sengaja ditembak karena dipikir itu mungkin saja pesawat musuh yang datang, seperti itu. Lalu pemerintah yang berdaulat, artinya kedaulatan ini bisa ke dalam dan keluar. Dikatakan ke dalam jika memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara suatu dengan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar yaitu kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dan mempertahankan diri dari serangan-serangan negara lain. Dan yang terakhir adalah unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Jadi pengakuan dari negara lain ini ada dua jenis, yaitu secara de facto dan secara de jure. Artinya, kalau de facto pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta bahwa negara itu ada dan memenuhi unsur konstitutif suatu negara. Sedangkan de jure itu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Jadi,
Unsur deklaratif atau pengakuan negara lain ini sangat diperlukan untuk suatu negara berdiri. Misalnya tidak ada pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure, maka negara-negara tidak akan menganggap suatu negara itu ada. Misalnya seperti Israel dan Palestina ini ya, jadi masih konflik itu karena beberapa negara ada yang memang mengakui secara de facto maupun de jure, tapi ada juga beberapa negara yang tidak mengakui, jadinya masih bias antara wilayah mereka tersebut. Lalu kita masuk ke sifat negara. Ada 3 sifat negara. Yang pertama yaitu sifat memaksa, monopoli, dan totalitas. Sifat memaksa adalah bahwa setiap negara dapat memaksa kehendak dan kekuasaannya, baik melalui jalur kekerasan ataupun kekuasaan. Sedangkan sifat monopoli, setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara, tanpa adanya saingan. Dan sifat totalitas, bahwa semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara itu sendiri yang pertama memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya. Yang kedua menciptakan perdamaian dunia dan menjamin hak dan kebebasan warga negara dengan dibentuknya peraturan atau undang-undang. Jadi dengan adanya negara bisa menjamin hak dan kebebasan warga negaranya dengan dibentuknya undang-undang atau aturan di negara tersebut. Selanjutnya adalah fungsi negara menurut para ahli. Yang pertama ada menurut McIver itu fungsi negara adalah memelihara ketertiban dalam batas-batas wilayah negara, konservasi dan pengembangan. Menurut John Locke, itu fungsi negara meliputi membuat undang-undang, legislatif, membuat peraturan dan mengadili eksekutif, dan mengurus urusan luar negeri, perang, dan damai. Sedangkan menurut Montesquieu, fungsi negara meliputi trias politika, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana legislatif bekerja membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif mengawasi dan mengadili dari orang yang melaksanakan undang-undang tersebut. Oke, itulah tadi tujuan, fungsi, unsur, dan pengertian dari negara. Jika ada pertanyaan, silakan chat pada forum diskusi. Bagi teman-temannya yang bisa menjawab, silakan dijawab. Diharapkan mahasiswa aktif berdiskusi untuk penilaian keaktifan. Oke, itulah tadi materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.